Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Sapa Indonesia akhir pekan pagi hari ini. Saudara, ada Humas Biro Hukum dan juga Humas MA, Pak Subandi, dan juga ada Kang Asep yang masih bergabung bersama kami. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, kalau sebenarnya kita melihat kasus-kasus yang muncul, kasus hakim yang terjerat dalam kasus korupsi begitu, Anda menilai bahwa kalau kita ingin melihat sanksi-sanksi yang diberikan kepada hakim nakal itu, Kang Asep, selamat pagi. Kang Asep? Oke, sepertinya masih terputus dengan Kang Asep. Saya ke Pak Subandi dulu kalau gitu. Pak Subandi, kalau kita bicara soal sanksi berjenjangnya sebenarnya seperti apa, Pak Subandi, ketika ada hakim-hakim yang nakal? Prosesnya seperti apa? Jadi di Perma nomor 8 tahun 2016 telah diatur mengenai sanksi tersebut, ya. Ada hukuman berat, hukuman sedang, ada hukuman disiplin ringan, ya. Nah, mengenai prosesnya itu nanti Bawas melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat, ya, atau laporan masyarakat, atau bisa juga Bawas menemukan sendiri, misalnya dari media ada tulisan tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, maka nanti tim Bawas melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian setelah itu tim pemeriksa melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan atau Pak Bawas. Pak Bawas melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas-berkas apakah ini layak dijatuhkan sanksi atau ditutup. Nah, itu setelah itu Pak Bawas melaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan. Ketua Kamar Pengawasan itu yang mulia Hakim Agung Pak Jahrul Rabain, ya. Kemudian Pak Jahrul Rabain juga demikian melakukan pemeriksaan ulang apakah memang ada pelanggaran etik atau tidak. Jadi kemudian setelah itu dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diberikan sanksi, dijatuhi sanksi. Apakah sanksinya rekomendasi hukuman disiplin berat, apa hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin ringan. Nah, untuk hukuman disiplin berat, Mahkamah Agung banyak menjatuhkan non palu misalnya, tapi bisa sampai ke pemberhentian. Pemberhentian itu bisa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, baik. Tapi kalau sampai dengan saat ini dari catatan Anda, masyarakat sangat aktif atau cukup proaktif dalam memberikan laporan-laporan hakim nakal? Kita punya catatan sepanjang tahun 2021, ya, sepanjang tahun 2021 ada 3.069 pengaduan dari masyarakat. Nah, itu banyak kan? Nah, dari 3.069 pengaduan dari masyarakat tersebut, kita tindak lanjuti semuanya, ya, dan akhirnya dijatuhi hukuman disiplin itu ada 284. Sisanya tidak terbukti, ya. Sisanya tidak terbukti sehingga pengaduan tersebut ditutup. Oke, kalau kerjasama dengan lembaga lain, KPK misalnya, itu juga dilakukan? Kerjasama dengan lembaga lain itu untuk menjaga citra dan wibawa Mahkamah Agung dilakukan. Tidak hanya dengan KPK, bahkan Komisi Yudisial yang memang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, ya, kepada hakim untuk menjaga harkat atau marwah hakim, itu juga selalu dilakukan. Dengan lembaga lain juga demikian, dengan ombudsman, ya, gitu. Jadi kita lakukan dengan KPK untuk menjaga integritas, ada pertukaran informasi. Demikian juga dengan Komisi Yudisial melakukan pendidikan, ya, pendidikan bersama tentang kode etik, gitu. Oke, baik. Jadi terus kita lakukan. Baik, Kang Asep sudah terhubung dengan kami kembali. Kang Asep, ya, Kang Asep, kalau kita karena Anda juga adalah seorang hakim begitu, godaan yang datang ketika kita sedang menangani satu perkara atau seorang hakim menangani satu perkara itu memang sangat menggiurkan? Ya, sekiranya kalau godaan mah mulai harta, tahta, wanita, Tokopedia, Lajada, Topia itu pasti ada. Ya. Dan tapi kembali ke orangnya, tadi saya katakan, kalau sekelas hakimnya Pak Narto, Pak Jahrul Arbain, Nugroho,
biar orang akan takut. Begitu datang ditempeleng sama mereka. Nah, tapi kembali tadi, karena hakimnya mau tergoda, ya sudah. Yang datang segala macam tadi ya pasti disantap. Makanya sering saya katakan, penempatan hakim-hakim di kota besar, terutama yang perkaranya banyak, perlu diturunkan. Ya, tipe-tipe hakim yang sebut tadi namanya ya, sekelas Nugroho, sekelas Budi, sekelas Jahlul Arba'in. Karena orang akan takut. Tapi selama penempatan tim promosi mutasi tadi, ada kepentingan, entah ikatan emosional, ikatan alma mater, ikatan lain-lainnya yang akan terjadi. Makanya saya kira pun catatan pentingnya, karena gini, saya sebut aja kejadian. Ketika Bawas memeriksa, menyatakan itu bersalah, ya, dan hakimnya kena demosi, tapi kadang-kadang di Mahkamah Agung putusannya dikuatkan. Contoh yang paling gampang saya sebut. Di Bandung itu ada perkara lah, MN Bank, korupsi besar, ya. Bagaimana seorang ketua Bawas turun dulu tuh, ketua Bawas dulu Nugroho ya, itu sering tuh, tiba-tiba datang, dia menyelidiki. Dan sepengetahuan saya masyarakat Bandung tahu itu terjadi, yang tidak benaran. Tapi aneh kan, itu putusan korupsinya dikuatkan. Nah, hakim yang dulu ditindak oleh Bawas, sekarang kan balik. Setelah ditindak, malah putusan saya dikuatkan. Itu juga dilema, maka sekiranya perlu ketika promosi mutasi hakim terhadap hakim-hakim yang sudah kena prit dari Bawas, saya kira Bawas perlu dikasih hak veto, setidaknya bahwa Kabawas ya, Kabawasnya atau Bawasnya ya, maupun Ketua Muda Pendiam Bawasan Pak Jahlul Arba'in atau WKMA Pak Narto. Jadi ketika mereka ini orang-orang yang dianggap malaikat menyatakan yang bersangkutan tidak bisa ditempatkan di kota besar, saya kira tim promosi mutasi yang lain harus ikutan dong. Ini masalah, jadi buka aja. Jadi jangan sampai sekarang penempatan hakim-hakim tertentu di kota-kota tertentu, istilahnya obat nyamuk, nggak jauh dari Monas. Saya juga pernah ngalami nggak jauh dari Monas. Tapi kan kalau saya karena bibir saya yang memang tajam gitu kan. Nah jangan sampai sekarang penempatan hakim-hakim yang pernah kena prit, ya, kena kartu merah, kartu hijau, kartu kuning, ya, menempati tempat-tempat yang tidak layak, tempat yang etalase. Anda melihat di situ jadi celah sanksi kemudian tidak memberikan efek jerah. Ya, salah satu saya bercerah karena jadi sudah toladan karena ada hakim-hakim tertentu yang menempati kelas tertentu sehingga hakim-hakim yang baik banyak, saya tahu hakim-hakim adik-adik saya di pengadilan itu dia loh kok orang-orang itu ditempatkan di situ ya padahal kalau sedangkan mereka kan orang-orang baik kan dia mah tunduk patuh terhadap saja dimanapun gua sama aja saya bertempatkan di Maumere, mau Burian, Muara Enim, mau di Jakarta juga kan orang yang tidak mau duit tapi bagi mereka sekelas intong ini dia yang berharap terus di kelas satu karena di situ ada transaksi yang tadi kembali ke tadi ya karena ada penempatan dia tuh ya tidak layak menurut saya lebih layak ya orang-orang yang sekelas yang tersebut tadi ya nama-nama banyaklah nama-nama hakim saya tahu persis ya sekelas yang paling gampang lah publik mengenal sekelas Albertina Hos, sekelas Rudi dan nama-nama hakim Sabani tahu tuh nama-nama teman-teman yang paling bagus. Kang Asep, kalau Anda sendiri punya catatan bahwa masih banyak hal-hal serupa terjadi begitu? Saya berani memastikan mereka belum tertangkap aja dan itu nggak jauh dari Mahkamah Agung ya nggak jauh dari Mahkamah Agung paling gampang ini standarnya ya KPK juga udah tahu kok ketika putusan menimbulkan tanda tanya publik itu pasti ada sesuatu makanya saya bilang Bawaslu sering secara walaupun mereka adalah hakim banyak kan melakukan intelijen ya jadi mereka melakukan masukan-masukan tidak hanya kerjasama sama lembaga dengan LSM dengan pihak tertentu. Ya, jujur aja, kadang-kadang kan pihak-pihak tertentu entah apapun makanya memberitahukan kepada Bawas dan Bawas langsung turun. Dan itu faktanya kan tadi dikatakan Pak Bani, 3.000 pengaduan itu yang tertulis, sebelumnya tidak tertulis. Dan Bawas melakukan hukuman bayangin, hampir 100% loh. Pengetahuan saya kemarin tuh tindakan lakukan, belum dilakukan oleh laporan ke KY. Tapi kembali, saya hanya mengingatkan ya kepada teman-teman, kalau Anda tidak mau tangkap KPK, cukup belajar sama saya. Insya Allah tidak akan tertangkap. Atau benar, gampang kok tadinya. Gampang, nggak akan tertangkap Anda. Oke, tapi gini, kita tadi sudah dibahas juga oleh Pak Subandi. Ada banyak sebenarnya aturan-aturan yang dikeluarkan, maklumat yang dikeluarkan untuk memberikan peringatan dalam tanda kutip kepada para hakim-hakim agar tidak nakal, tidak melakukan hal-hal yang kemudian mencederai hukum di Indonesia ini. Tapi hal serupa terus terjadi. Menurut Anda harus diperkuat lagi pengawasan atau hukuman atau sanksi dinaikkan lagi?
tadi disebut oleh Pak Bandi, kalau aturan udah over, Iya. sanksi udah 100%. Nah sekarang kalau tadi saya katakan tadi, tinggal sekarang satu teladan, contoh, ada pattern, ada prototipe. Artinya hakim-hakim yang menduduki di kelas 1 atau di daerah-daerah yang wilayahnya perkaranya banyak, setidak-tidaknya perkara korupsi, perkara narkoba, perkara perdata banyak, tempatkan hakim-hakim yang memang dialah hakim. Lahir sejak awal adalah jadi hakim, bukan jadi pedagang. Kalau di situ ditempatkan para pedagang mentalitasnya, ini akan terulang. Saya yakin tahun ini pasti akan ada tertangkap tangan lagi. Ini saya katakan dulu tuh ya, soalnya sebelum maklumat kan, tiap semester akan mengulang. Ini seperti SP. Nah kalau ini tetap hanya aturan, pasti dia langgar. Karena watak tadi, sanksi, dia pasti beranggapan. Lagi sial dia, lagi apes. Tapi kalau hakim-hakimnya sekarang, sekelas Nugroho Setiaji, ya, contohnya Pak Narto, contohnya Pak Jarul Albain, itu junior-juniornya akan tampak di etalase, dia di Jakarta, dia di Surabaya, dia di Medan. Saya yakin tidak akan ada tertangkap tangan lagi. Baik, saya ke Pak Subandi. Terakhir Pak Subandi, Anda dari MA kemudian apa evaluasi ke depan yang akan dilakukan setelah kasus Hakim Itong ini? Ya, Ketua Mahkamah Agung sudah memerintahkan mengevaluasi semua dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding ya. Nah, termasuk tadi kita akan sampaikan evaluasi ketika ada hakim yang ada catatan hakim mendapat hukuman disiplin, maka mungkin nanti akan dipromosi mutasi harus menjadi catatan, jangan sampai seperti Kang Asep khawatirkan ditempatkan di pengadilan khusus ya, pengadilan khusus harusnya memang orang-orangnya yang istimewa di sana ya. Perlu diketahui ya bahwa Komisi Yudisial maupun KPK juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, termasuk masyarakat ya, menjaga citra dan wibawa Mahkamah Agung. Oke. Baik, terima kasih pagi hari ini sudah bersama dengan kami Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Pak Subandi, dan terima kasih juga Kang Asep Iriawan. Ini menjadi alarm penting bagi penegakan hukum di Indonesia, bagi para penegak hukum di Indonesia agar jangan main-main dan mencederai penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu kembali.